Sejak kapan munculnya Kristen? Ya, apakah Yesus mengajarkan agama Kristen? Alah, primitif, primitif banget. Yang kalian mengatakan Yesus mengajarkan agama Kristen, primitif banget. Ya, para mukalaf loh. Ya. Kristen itu diajarkan oleh Paulus, primitif kamu. Kristen muncul berapa kali di Alkitab? 6 ayat. 2 ayat ditulis oleh Lukas, 3 ayat ditulis oleh Paulus, 1 ayat ditulis oleh Petrus. Jadi siapa bilang Kristen itu dimunculkan oleh Paulus? Primitif kamu. Lukas lebih dulu menulis di dalam Lukas 11 ayat 26. Untuk pertama kalinya disebut, para murid itu disebut Kristen. Ada 2 ayat di Kisah Para Rasul, kemudian ada 3 ayat ditulis oleh Paulus, salah satunya Roma 16 ayat 7. Semua rasul adalah Kristen tuh, kata Paulus. Lukas sudah nulis lebih dulu. Terus 2 Korintus 12 ayat 2. Ayat 2 ya, 3 ayat 4 ya. Bahwa Paulus itu orang Kristen. Nah, lalu ditulis juga oleh para pemimpin rasul yang disebut Petrus. Petrus menulis definisi orang Kristen. 1 Petrus 4 ayat 16. Sebagai orang Kristen, kita harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi orang Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus. Kristusnya, Yesusnya sudah Kristus, Yesusnya sudah Allah. Mengapa Katolik bukan Kristen? Karena Katolik menolak nama Yesus yang sudah Kristus. Bagi Katolik, Yesus itu masih gondrong, masih manusia. Bener apa bener? Bagi Protestan yang anggotanya Protestan, Karismatik, Pentakosta, Mormon, Advent, mereka menolak Yesus sudah Kristus, sudah Allah. Makanya Protestan bukan orang Kristen, Karismatik bukan orang Kristen. Dia ngaku-ngaku doang. Pentakos, Mormon, Advent bukan Kristen. Dia cuma ngaku-ngaku doang. Katolik bukan Kristen, Protestan and the gang bukan Kristen. Dari mana Anda bisa mengatakan Paulus mendirikan agama Kristen? Wong Kristen bukan agama. Ya, clear ya. Jadi, sejak kapan munculnya Kristen? Yaitu sejak Kisah Para Rasul. Kurang lebih berarti tahun 33 atau 34 Masehi. Ada sebutan Kristen di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 untuk pertama kalinya. Jadi waktu Yesus di bumi disebut beragama Kristen enggak. Ya, percaya kepadaku, kepada Yesus. Jemaatnya apa Pak? Ya jemaat Yesus, jemaatku bukan jemaat Kristen. Yesus mendirikan jemaat di Batu Karang. Batu Karang itu maksudnya Petrus kan. Dan di Batu Karang ya, Petrus kamu akan jadi kepala jemaat. Jemaatku kata Yesus. Jangan kayak itu tuh, jangan ngaku ustadz itu percuma itu. Ya, Yesus juga punya jemaat orang bersunat dan itu bukan Kristen. Ya memang jemaatku, jemaat Yesus. Kristen itu setelah Yesus naik ke surga. Barang simpel seperti ini mereka nggak paham. Oke, jadi sudah clear ya. Kapan munculnya Kristen? Munculnya sekitar 33 akhir Masehi ya, atau 34 lah. Ya sekitar 34. 34 awal, 33 Masehi itu mulai ada Kristen sampai sekarang. Kristen adalah memuliakan Allah dalam nama Kristus. Katolik menolak, karena Katolik itu menolak Kristus. Kristus itu Yesus sudah Allah, maka Katolik bukan Kristen. Masuk surga nggak Pak? Ya surganya Katolik. Cari ya surga Katolik yang ada Bapa bertanduk. Surganya Protestan cari yang ada Bapa bertanduk. Kalau surga Kristen nggak ada Bapa bertanduk, nggak ada Bapa iblis. Yang ada Yesus Kristus yang sudah Kristus, yang sudah Allah. Ya, Wahyu 4 ayat 2. Oke. Lalu saya dapat pertanyaan kedua. Kenapa Perjanjian Baru ditulis dengan bahasa Yunani Pak? Ya waktu itu kan Yunani jadi
jadi ini lingua franca, bahasa internasional. Ya. Lalu tahun 63 Alkitab ditulis pakai bahasa Inggris, terbitan dari United Bible Society. Makanya baik perjanjian lama maupun perjanjian baru ditulis pakai bahasa Inggris. Kita sekarang jangan mencari Alkitab yang bahasa Yunani atau Ibrani. Lingua franca sekarang itu Inggris. Contohlah kami memakai Alkitab LAI dengan referensi Alkitab bahasa Inggris. Pak, yang Alkitab asli Yunani kemana? Hayo kemana? Kamu cari nggak akan ketemu. Tanya HTD tahu. Di mana itu Pak Alkitab yang sudah hampir pada ancur-ancur itu Pak, yang dari perkamen ada di mana ya Pak ya? Itu kan asli paling asli itu. Kalian nggak tahu toh? Tanya sama HTD baru tahu ya. Jadi referensi Alkitab itu pakailah bahasa Inggris. Kenapa? Perjanjian lama pakai Ibrani sedikit Aramaik, kemudian perjanjian baru pakai Yunani, karena lingua franca bahasa dunia itu Yunani. Tahun 63 United Bible Society menerbitkan Alkitab bahasa Inggris. Yang Yunani sudah kagak dipakai. Sebab lingua franca bahasa internasional itu Inggris. Sampai hari ini bahasa internasional masih bahasa Inggris. Makanya Alkitab referensi pakai Alkitab bahasa Inggris yang disebut King James Version, British Basic English, dan New English Translation. Sudah pakai 3 kitab bahasa Inggris saja. Itu referensi, nggak usah kamu referensi ke kitab-kitab lama yang disebut kitab-kitab Ibrani. Itu Ibrani palsu. Di kitab Ibranimu dan Yunanimu, di situ Yesus bukan Allah. Saya pernah nantang itu sama mukalaf yang jualan topi itu, yang pakai topi pakai jaket melulu itu. Dia bawa setumpuk Alkitab nih. Ya kalian jangan mau dibodohin ya sama mukalaf yang pakai topi sekarang pakai kupluk itu. Dia pikir bisa nutupin pikirannya yang tidak tumpul. Pikirannya tetap tumpul walaupun ditutupi topi, ditutupi kupluk. Dia paling suka bawa Alkitab segini nih, tumpuk segini nih. Bahkan perlu digotong 2 orang. Di bawah 2 orang. Ini Pak HTD, ini ada Alkitab A, B, C, D, E, F, G. Ini tahun sekian. Tak tanya simpel aja. Di kitabmu itu Yesus Allah atau bukan? Bukan. Kalau gitu buang. Dulu saya sering pakai bahasa Jawa. Obongen itu. Ya, kalau kalian sekarang kembali ke kitab Ibrani, Yunani, itu KW Pak. Alkitab KW yang aslinya ada di mana? Tanya sama HTD tahu. Ya, jangan pakai itu. Di situ di kitabmu itu Yesus bukan Allah. Udah kalian pasti tersesat kalau baca Alkitab itu. Bacalah Alkitab bahasa Inggris. Itu baru benar. Ya. Jadi clear ya, kapan Kristen dimulai, kemudian mengapa Alkitab pakai bahasa Inggris, ya. Seperti itu. Karena bahasa Inggris lingua franca. That it. Jadilah orang Kristen Bapak Ibu Saudara. Kalau Kristen itu sing ada lawan. Ya, Katolik bukan Kristen ya Pak. Protestan bukan Kristen, Pentakos bukan Kristen, Mormon bukan Kristen, Karismatik bukan Kristen, Advent bukan Kristen. Ya, Saksi Yehova bukan Kristen. Kristen itu ya Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Tok. Enggak pakai bapak-bapak, enggak pakai bapak bertanduk. Ya. Clear ya Bapak Ibu Saudara ya. Very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Allah yang benar itu Bapa, apa Yesus? Ya Yesus dong. 1 Yohanes 5 ayat 20. Allah yang benar kan cuma ada 3 ayat. Yeremia 10 ayat 10, di situ Yahweh Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3, Allah yang benar adalah engkau, bukan Bapa. Engkau itu siapa? Allah. Siapakah Allah? Ada di kalimat kuncinya, Yohanes 17 ayat 3 itu kalimat kuncinya, Allah yang benar, hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu kata kunci, kalimat kuncinya. Kamu bandingkan 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus Kristus Allah yang benar, hidup yang kekal. Lo siap? Ciamik loh. Yohanes 17 ayat 3, kamu ingat-ingat itu frase kalimat
Allah yang benar, hidup yang kekal. Itu ada di 1 Yohanes 5 ayat 20. Bagi kami mudah sekali, Pak. Tapi bagi kalian ya dari kelompok Katolik maupun Protestan yang bukan Kristen, ya maka kamu pelintir-pelintir seperti itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.